warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satrowibowo dengan NPM 2259201005. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisa faktor stres siswa dan dampaknya terhadap kesehatan mental menggunakan analisis klasifikasi dan clustering dalam mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Bapak Hartono, SPD, MTI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Rizky Satrowibowo, saya sendiri. Yang kedua, Anissa Nurwahida. Yang ketiga, Fatma Arianti. Yang keempat, Hera Febrianti. Dan yang kelima, Nurul Nabila Fitri. Adapun materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami terdiri dari yang pertama mengimport library, yang kedua prapemrosesan data, yang ketiga exploratory data analysis atau EDA, yang keempat pemilihan algoritma, yang kelima pelatihan model menggunakan model random forest dan evaluasi model, yang keenam optimasi model atau hypertuning, dan yang terakhir persiapan model untuk pembuatan website lebih lanjut. Berlama-lama lagi, materi yang pertama akan disampaikan oleh Hera Febrianti. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hera Febrianti, NPM 2259201026. Di sini saya sebagai pramateri pertama. Di materi pertama ini ada analisis faktor stres siswa dan dampaknya terhadap kesehatan mental menggunakan analisis klasifikasi dan clustering. Pertama ada import library, mengimpor semua library yang dibutuhkan sesuai dengan instruksi. Pertama ada Pandas ASTD yaitu untuk membaca dataset. Di sini ada NumPy AsNP yang digunakan untuk operasi komputasi. Di sini ada Matplotlib, PyPlot AsPLT. Untuk membuat grafik atau plot, di sini ada Train Test Clip untuk berfungsi membagi dataset. Di sini ada Stem Cluster digunakan untuk menormalisasi. Di sini ada Label Encoder untuk mengubah data kategori string menjadi angka encoder. Di sini ada Random Forest Classifier untuk klasifikasi menggunakan Decision Trees. Di sini ada Akurasi Score mengukur akurasi model. Di sini ada classification report untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah. Di sini ada conclusion matrix untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah. Di sini ada grid search city untuk melakukan pencarian hiperparameter. Di sini ada recall score mengukur kemampuan model mendeteksi semua sampel positif. Di sini ada F1 score, kombinasi harmoni antara prescient dan recall. Kemudian di sini membaca data set yang telah diunggah oleh user, yaitu stress level dataset. Di sini ada menampilkan 5 baris pertama untuk memahami struktur data. Kemudian di running muncul seperti ini, yang dimana ini adalah 5 baris kolomnya, 5 baris, dan di sini ada kolomnya yaitu anxiety level, self esteem, mental health history, depression, heredity, dan seterusnya. Dataset berisi 21 kolom dan berbagai fitur terkait dengan kesehatan mental, kondisi sosial, dan aktivitas belajar, termasuk kolom target, stress level yang akan menjadi variabel yang diprediksi target. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabila Fitri, NPM 2259201030.
Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pra-pemrosesan data. Di sini ada langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama menangani data yang hilang, yaitu untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong atau missing, dan lalu akan ditangani. Yang kedua ada normalisasi data numerik, yaitu untuk standarisasi fitur numerik, dan yang ketiga ada untuk encoding variabel kategorikal, untuk memastikan apakah data siap digunakan untuk model. Langsung saja kita yang pertama, yaitu untuk menangani data yang hilang. Di sini ada untuk mengecek apakah terdapat data yang hilang, lalu menampilkan jumlah nilai yang hilang per kolom. Di sini terdapat output pada kolom anxiety level, self-esteem, mental health history, depression, dan seterusnya itu 0. Yaitu artinya hasil dari pemeriksaan data yang hilang ini, dataset tidak memiliki nilai yang hilang sehingga tidak memerlukan penanganan tambahan untuk data yang hilang. Lalu yang kedua di sini ada untuk menormalisasi data numerik, yaitu standarisasi fitur numerik. Di sini ada untuk memisahkan fitur X dan target Y, lalu standarisasi fitur numerik, lalu konversi kembali ke data frame untuk kemudahan interpretasi, dan yang terakhir memeriksa hasil standarisasi. Di sini akan muncul output ini di banyaknya kolom, di semua kolom ini ya. Ini hasil dari standarisasi datanya, yaitu semua fitur numerik telah diubah ke skala yang seragam dengan nilai rata-rata 0 dan standar deviasinya 1, memastikan bahwa fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam pelatihan model. Lalu yang terakhir atau yang ketiga di sini ada encoding variabel kategorikal. Nah, di sini terdapat encoding variabel target jika belum numerik, karena stress level pada kolom stress level ini sudah numerik dengan nilai 1, 2, dan seterusnya, tidak diperlukan encoding tambahan. Lalu ada membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian, dan yang terakhir menampilkan ukuran data pelatihan dan pengujian. Di sini akan muncul output 880,20, lalu 220,20, lalu 880, lalu 220. Hasil dari pembagian dataset ini, yaitu pada data pelatihan terdapat 880 sampel digunakan untuk melatih model, dan pada data pengujian terdapat 220 sampel digunakan untuk mengevaluasi performa model. Mungkin cukup sekian materi kedua dari saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Fatma Aryati dengan NPM 2259201013. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang exploratory data analysis atau EDA. Baik, di sini yang pertama-tama ada reload dataset dan lakukan standarisasi ulang untuk memastikan data konsisten. Kemudian ada memisahkan fitur dan target, dan selanjutnya ada standarisasi data, kemudian konversi kembali ke data frame untuk EDA. Di sini yang pertama analisis distribusi data, yaitu plot distribusi setiap fitur. Kemudian yang kedua yaitu ada korelasi antar fitur, dan yang ketiga ada deteksi outliers, menggunakan dot spot untuk setiap fitur. Kemudian deteksi outliers menggunakan EQR atau interquartile rank, dan selanjutnya ada menampilkan jumlah outlier per fitur. Di sini kita bisa lihat outputnya
di bagian sini untuk outputnya, distribusi. Ini outputnya. Di distribusi data ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai setiap fitur tersebar. Fitur yang pertama itu ada fitur dengan distribusi normal. Beberapa fitur seperti Ashanti, level, self-esteem, dan depression menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal setelah standarisasi. Hal ini berarti nilai dapat berpusat di sekitar rata-rata simetris. Kemudian yang kedua ada fitur dengan distribusi squat atau miring, fitur seperti noise level, dan fitur Carrer Converse menunjukkan distribusi miring atau squat. Hal ini dapat memengaruhi hasil model karena fitur dengan distribusi tidak normal mungkin memberi kontribusi yang biasa. Kemudian ada fitur dengan distribusi multimodel. Fitur seperti studi load dan living condition menunjukkan distribusi dengan lebih dari satu puncak atau multimodal yang memungkinkan mengidentifikasi adanya kelompok atau klaster dalam data. Di sini yang kedua yaitu korelasi antar fitur. Matriks korelasi memberikan wawasan tentang hubungan antar fitur. Di sini yang pertama itu untuk fitur dengan korelasi tinggi. Fitur dengan korelasi tinggi ini ada di Ashanti level dan fitur Carrer Converse. Memiliki korelasi tinggi positif 0,72 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin tinggi kekhawatiran terkait karir dan masa depan. Dan yang kedua ini ada studi load dan teacher student relationship. Juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dapat mengidentifikasi pengaruh beban studi terhadap hubungan siswa dan guru. Kemudian yang kedua, fitur dengan korelasi negatif. Di sini ada self-esteem berkorelasi negatif dengan Ashanti level atau minus 0,67 yang menunjukkan bahwa individu dengan kepercayaan diri lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah. Kemudian ada sleep quality memiliki korelasi negatif dengan noise level yaitu minus 0,58 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebisingan semakin buruk kualitas tidur. Dan selanjutnya ada fitur independen. Beberapa fitur seperti extracurricular activities dan bullying memiliki korelasi yang rendah terhadap sebagian besar fitur lainnya yang menunjukkan bahwa mereka mungkin bertindak sebagai variabel independen dalam dataset. Yang ketiga di sini ada deteksi outliers. Blockspot menunjukkan keberadaan outliers dalam beberapa fitur. Outliers adalah nilai ekstrim yang jauh dari kebanyakan nilai lainnya dan dapat memengaruhi model. Berikut adalah hasil deteksinya. Dari fitur dengan outliers signifikan ini ada di noise level yaitu 173 outliers. Kemudian ada studi load, di sini ada 165 outliers dan yang terakhir yaitu living condition. Ada sekitar 62 outliers. Kemudian fitur tanpa outliers. Sebagian besar fitur lain seperti self-esteem, mental health history, dan HITCH tidak memiliki outliers seperti standarisasi. Outliers ditemukan menggunakan metode IQR atau Intellect Quartile Rank. Untuk mengurangi dampaknya dilakukan metode capping, yaitu membatasi nilai-nilai outliers ke batas bawah atau atas atau lower and upper bound. Kemudian di sini ada penanganan outliers. Di sini codingannya mengenai outliers menggunakan metode capping atau membatasi nilai outliers ke batas bawah atau atas. Kemudian di sini ada membatasi nilai outliers ke batas bawah dan atas. Kemudian memverifikasi apakah outliers telah ditangani dan menampilkan jumlah outliers setelah capping.
Nah, dan ini untuk outputnya, yaitu setelah dilakukan capping, semua outlier setelah ditangani tidak ada lagi nilai yang berada di luar batas, bawah, atau atas pada semua fitur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurwahidah dengan NPM 2259201003 dari kelas 5A. Di sini proses yang akan saya bahas pemilihan algoritma. Dikarenakan dataset berupa data numerik, maka kita hanya menggunakan clustering unsupervised. Clustering atau unsupervised learning untuk mengelompokkan faktor-faktor stres yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Algoritma clustering seperti K-means. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya dari koordinatnya. Yang pertama ada memilih fitur numerik. Xcalc DF telah melalui normalisasi sebelumnya. Lalu ada reduksi dimensi menggunakan PCA opsional. Clustering menggunakan K-means. Menambahkan label cluster ke data, visualisasi cluster, dan yang terakhir evaluasi clustering Silhouette score. Nah, di sini hasil runningnya akan muncul seperti ini, diagram dengan judul visualisasi cluster faktor stres. Lalu di sini ada penjelasannya. Tujuan visualisasi, grafik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok atau pola yang terbentuk dari data faktor stres siswa berdasarkan kemiripan karakteristik mereka. Lalu yang kedua, komponen visualisasi, titik-titik berwarna. Setiap titik merepresentasikan satu siswa dalam dataset. Posisi mereka diatur berdasarkan analisis prinsipal komponen analisis atau PCA, yaitu teknik untuk mereduksi dimensi data menjadi dua komponen utama agar mudah divisualisasikan. Warna-warna berbeda mewakili cluster yang terbentuk dari algoritma K-means. Setiap warna menunjukkan kelompok siswa dengan pola stres yang serupa. Lalu yang ketiga ada interpretasi cluster. Cluster kuning. Siswa dalam kelompok ini memiliki karakteristik faktor stres yang sangat mirip, berbeda secara signifikan dari dua cluster lainnya. Mereka dapat mencerminkan siswa dengan kondisi stres yang unik. Mungkin karena faktor tertentu yang mendominasi, misalnya tekanan akademik tinggi atau kurang dukungan sosial. Lalu ada cluster biru. Siswa dalam kelompok ini memiliki tingkat stres yang lebih seragam, tetapi berbeda dari cluster kuning dan ungu. Mereka mungkin memiliki kombinasi faktor stres yang lebih seimbang atau tekanan sedang. Selanjutnya ada cluster ungu. Ini adalah kelompok siswa dengan jumlah terbesar. Karakteristik mereka cukup bervariasi tetapi tetap cukup serupa untuk membentuk satu cluster. Mereka mungkin merepresentasikan siswa dengan stres ringan atau faktor yang lebih umum, misalnya jadwal padat atau tugas rutin. Dan yang terakhir ada Silhouette score 0.719. Nilai ini menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk cukup jelas dan memiliki pemisahan yang baik. Siswa dalam setiap cluster memiliki kemiripan tinggi satu sama lain dan berbeda secara signifikan dari cluster lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satrio Bowo dengan NPM 2259201005. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tadi, yang dimana kelompok kami mengimplementasikan dataset yang berjudul analisis faktor stres siswa
dan dampaknya terhadap kesehatan mental menggunakan analisis klasifikasi dan clustering, yang dimana kelompok saya tadi sudah menjelaskan dari import library, pemrosesan data, exploratory data analysis atau EDA, lalu yang terakhir pemilihan algoritma. Selanjutnya saya akan meneruskan pelatihan model menggunakan model random forest dan evaluasi model. Di pemilihan algoritma tadi, pemateri yang sebelumnya menjelaskan pemilihan algoritma menggunakan clustering, yang dimana clustering tersebut menggunakan algoritma K-means. Setelah dijalankan proses ini, maka selanjutnya saya akan lanjut ke pelatihan model menggunakan model random forest dan evaluasi model. Untuk code-nya sendiri, saya menggunakan hasil clustering sebelumnya yang sudah di clustering sebagai target untuk supervised learning-nya, yang dimana X fitur yang telah distandarisasi dan X labelnya hasil K-means tadi, hasil label clustering K-means. Selanjutnya saya akan membagi data menjadi data training dan testing, melatih model dengan random forest classifier, lalu memprediksi data uji. Setelah itu evaluasi model, lalu menampilkan hasil dengan cara yang kompatibel. Berikut adalah outputnya, bisa dilihat di sini conversion metricnya, lalu tingkat akurasinya yakni 0,97. Lalu klasifikasi reportnya mulai dari Regression, Recall, F1 score, support. 0 menunjukkan 0,95 dari regressionnya, lalu untuk recallnya 0,99, untuk F1 score-nya 0,97 dan supportnya 96. Untuk akurasinya sendiri, untuk makro AFG 0,98, lalu 0,97, 0,97 dan 220. Untuk weighted AFG-nya 0,97, 0,97 dan 220. Sedikit saya akan menjelaskan tentang codingan dan outputnya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik model random forest dapat memprediksi hasil clustering tadi, faktor clustering siswa berdasarkan data pelatihan dan pengujian. Lalu akurasi modelnya, akurasinya mencapai 98,6, yang artinya model dapat memprediksi dengan benar sebanyak 98,6% dari seluruh data uji. Dengan akurasi setinggi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model sangat baik dan memahami pola yang dapat digunakan untuk clustering. Untuk klasifikasi reportnya, untuk precisionnya, proporsi prediksi yang benar dari semua prediksi untuk setiap cluster. Untuk recallnya, proporsi untuk data sebenarnya dari tiap cluster yang dapat ditemukan di model. Lalu untuk F1 score-nya, yakni kombinasi antara precision dan recall. Lalu semua nilai precision, recall, dan F1 score mendekati 1, menunjukkan kinerja model yang sangat baik untuk semua cluster. Untuk coefficient metricnya, metrik menunjukkan distribusi prediksi model dibandingkan dengan label sebenarnya. Misalnya, jika cluster 0 memiliki 62 sampel dan model memprediksi 59 di antara dengan benar, maka ada 3 kesalahan. Hal ini membantu kita melihat di mana kesalahan prediksi terjadi. Jadi kesimpulan dari
output tadi, model random forest ini berhasil memahami pola data dari clustering dengan akurasi yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk memang memiliki pola yang jelas dan mudah dipahami seperti random forest. Jadi penanganan kita sudah tepat menggunakan random forest. Lanjut, sebenarnya datanya sudah cukup baik, yakni berada di 98,6%, tapi saya akan mencoba menggunakan metode optimasi model, yakni hypertuning. Berikut codingan yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, saya menggunakan definisi parameter yang akan dioptimalkan menggunakan n-estimator, yakni menggunakan nilai 100, 200, dan 300, lalu max dip, lalu min sample split, min sample left, dan max fitur. Selanjutnya di code bawahnya inisialisasi model random forest tadi yang sudah kita buat dengan menginisialisasinya rf model sama dengan random forest, random state sama dengan 42. Lalu kita menggunakan grid search CV untuk hypertuning. Jadi untuk hypertuningnya kita menggunakan grid search CV. Setelah itu melakukan pencarian parameter terbaik, lalu parameter terbaiknya kita tampilkan. Di sini bisa kita lihat fittingnya, yakni 5 volt dan 324 kandidat dengan total sebanyak 1620 feet. Ini kita bisa lihat untuk max depth-nya yakni 10, untuk max fiturnya non, untuk min sample lift-nya 2 dan min sample split-nya 2, untuk n estimatornya 100, dan untuk parameter terbaiknya 0,986. Sedikit saya jelaskan tujuan proses hypertuningnya. Hypertuning dilakukan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik pada algoritma random forest sehingga model bekerja secara lebih optimal. Proses ini menggunakan teknik grid search yang mencoba semua kombinasi parameter yang mungkin berdasarkan grid parameter yang ditentukan. Jadi hypertuning ini kita menggunakan grid search yang dimana semua kombinasi parameternya yang mungkin berdasarkan grid parameter yang ditentukan. Selanjutnya penjelasan prosesnya. Untuk prosesnya sendiri, parameter yang dicoba ya diantaranya n estimator dengan jumlah pohon dalam random forest. Tadi ini codingannya tadi penjelasannya. Lalu kita masuk ke hasil parameternya. Berdasarkan hasil pencarian kombinasi, parameter terbaik ditemukan max depth 10 dan max fitur menggunakan semua fitur untuk split. Min sampel splitnya minimum 2 sampel di setiap daun, min sampel splitnya minimal 2 sampel untuk membagi node, dan n estimatornya 100 menggunakan 10 pohon. Kombinasi ini memberikan kinerja terbaik untuk skor akurasi sebesar 98,63% pada data validasi. Jadi data kita sudah cukup baik ya. Setelah kita lakukan random forest dan kita lakukan optimasi model hypertuning menggunakan grid search CV. Kesimpulannya, hypertuning berhasil meningkatkan performa model dengan kombinasi parameter terbaik. Model siap digunakan untuk prediksi lebih lanjut atau diintegrasikan ke dalam aplikasi. Jadi model ini setelah kita lakukan random forest dan hypertuning, model ini sudah cukup baik, yakni menyentuh angka 98,63%, yang dimana model ini sudah bisa kita gunakan untuk model dari pembuatan aplikasi kita nanti.
Lalu untuk persiapan model membuat aplikasi, saya menyimpan model berdasarkan hasil research tadi, menyimpan model dan scalar ke file. Jadi saya akan membuat nama model timal RF model dan scalar, yang dimana saya akan menyimpan menggunakan library joblib, lalu menampilkan informasi file yang telah disimpan. Ini outputnya. Jadi model yang telah kita proses tadi kita simpan menggunakan library joblib. Ketika kita akan mengimplementasikan ke dalam pembuatan web aplikasi atau sejenisnya, maka kita tidak perlu susah-susah untuk melatih model lagi. Kita bisa menggunakan dua model ini yang sudah kita latih tadi ke dalam aplikasi kita. Kesimpulannya, model dan scalar telah berhasil disimpan dan siap digunakan dalam implementasi praktis seperti pembuatan aplikasi web atau API prediksi. Jadi setelah pembuatan proses mulai dari library hingga persiapan model ini sudah cukup siap untuk dilakukan proses selanjutnya, yakni diimplementasikan ke dalam aplikasi. Mungkin itu saja penjelasan tentang analisis faktor stres siswa dan dampaknya terhadap kesehatan mental menggunakan analisis klasifikasi dan clustering dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.